Tuduhan-tuduhan bahwa Habib di Indonesia adalah palsu dan masyarakat tidak usah menghormatinya. Statement semacam ini terus di-blow up di media-media sosial, bahkan mereka tanpa rasa sungkan menyuruh para habaib di Indonesia untuk melakukan tes DNA. Kasus semacam ini sudah pernah terjadi di abad ke-5 Hijriah, kemudian mendapat tanggapan serius dan peringatan keras dari Rasulullah, seperti yang termaktub dalam kitab Imam Ibnu Qudamah yang karangannya mencapai ratusan kitab. Hanya saja, kejadian pada masa dulu tidak separah dan vulgar serta masif seperti kejadian saat ini, yang mengarah pada merendahkan para habaib keturunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, orang yang meragukan keturunan Rasulullah dan meminta bukti, kelak akan ditolak oleh Rasulullah dan juga diminta bukti bahwa dia adalah orang Islam. Ibnu Qudamah lahir pada Syaban 541 Hijriah berkata dalam kitabnya At-Tawabin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'tu fil multaqiti anna ba'dal alawiyyina kana nazilan bi Balkha. Wa lahu imratun alawiyyatun wa laha banatun qad asabathumul faqru. Wa mata ar-rajulu fa kharajatil mar'atu bil banati ila Samarqand khaufan min syamatatil a'da'i. Saya telah membaca kitab Al-Multaqit, bahwa ada salah satu dari golongan Alawiyin keturunan Rasulullah, atau Habib, tinggal di Balkha dan memiliki seorang istri yang juga dari golongan Alawiyin atau Syarifah. Mereka mempunyai anak-anak perempuan dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Kemudian sang suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal dunia, untuk menghindari celaan orang-orang yang tidak senang kepadanya, maka perempuan Alawiyah atau keturunan Nabi, serta anak-anaknya pergi meninggalkan kampung halamannya, menuju daerah Samarqand, daerah yang penduduknya tidak ada yang tahu bahwa perempuan itu adalah keturunan Rasulullah. Fattafaqa khurujuha fi shiddatil baradi, falamma dakhalul balada adkhalathum masjidan, wa matat tahtan lahum fil quti. Saat perempuan keturunan Rasulullah dan anak-anaknya meninggalkan kampung halamannya, kondisi cuaca saat itu sangat dingin sekali. Setelah mereka memasuki daerah, dia menjumpai masjid kemudian dia membawa anak-anaknya ke dalam masjid, agar bisa istirahat serta tidak kedinginan. Hanya untuk sekedar mencari makan anak-anaknya yang dalam kondisi kelaparan, kemudian perempuan Alawiyah itu berjalan keluar. Famarrat bi jam'aini jam'un ala rajulin muslimin wa huwa syaikhul baladi wa jam'un ala majusiyin wa huwa dhaminul baladi. Di tengah-tengah perjalanan, dia menjumpai dua kumpulan orang-orang. Yang pertama, orang-orang berkumpul mengelilingi satu orang laki-laki muslim yang tak lain adalah tokoh daerah setempat, dan perkumpulan yang satunya, orang-orang mengelilingi seorang laki-laki majusi atau penyembah api, yang merupakan saudagar kaya yang dermawan. Fabada'at bil muslimi fasyarahat lahu halaha wa qalat uridu qutal lailati faqala aqimi indil bayyinata annaka alawiyatun faqalat ma fil baladi may ya'rifuni fa'aradu anha. Kemudian perempuan Alawiyah atau Syarifah itu berjalan menuju perkumpulan orang-orang yang mengerumuni seorang tokoh muslim, dan dia jelaskan kepadanya tentang kondisinya dan keluarganya, seraya berkata, saya adalah perempuan Alawiyah keturunan Rasulullah, yang baru ditinggal wafat oleh suami, dan saat ini saya sangat menginginkan makanan malam, untuk anak-anak saya yang sedang lapar, karena tidak ada yang mau dimakan. Tokoh muslim itu kemudian menjawab, berikan saya bukti, bahwa kamu keturunan Rasulullah. Perempuan Alawiyah atau Syarifah itu menjawab, saya tidak punya bukti, karena di daerah ini saya orang asing dan tidak satupun orang yang mengenaliku. Setelah perempuan Alawiyah itu tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, maka tokoh muslim itu mengabaikan dan berpaling darinya tanpa memberi bantuan makanan sedikitpun. Famadat ilal majusi fa akhbarathu bil khabari wa haddatsahu ma jara laha minal muslimi fa ba'atha maha ahlu darihi ilal masjid faja'u bi auladiha ila darihi fa albasahumul hilal al fakhirata. Perempuan Alawiyah itu sedih dan kecewa. Kemudian dia mendatangi orang Majusi dan menceritakan kondisi yang dialami keluarganya, dan apa yang baru dialaminya saat minta belas kasih kepada tokoh muslim. Mendengar penjelasan perempuan Alawiyah, orang Majusi langsung bangkit dan mengutus pembantunya, untuk menjemput putri-putri perempuan Alawiyah yang sedang istirahat di masjid, dan dibawa ke rumahnya.
Orang Majusi itu kemudian memberi mereka makanan yang paling enak dan pakaian yang paling bagus. Perempuan Alawiyah dan anak-anaknya bermalam dengan tenang dan bahagia di rumah orang Majusi. Falamman tasafa al-lailu ra'a dhalikal muslimu fi manamihi ka'annal qiyamata qad qamat wal liwa'u ala ra'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa idan qasrun min zamratil akhdari faqala lahu ya Rasulallahi liman hadzal qasru faqala li rajulin muslimin muwahhidin faqala ya Rasulullah fa ana muslimun muwahhidun faqala aqim indil bayyinata bi annaka muslimun muwahhidun fabaqiya ar-rajulu mutahayyiran faqala lahu lamma qasadatkal alawiyatu qulta laha aqimi indil bayyinata fahakada anta aqim indil bayyinata. Menjelang tengah malam, tokoh muslim yang menolak memberikan bantuan makanan pada perempuan Alawiyah bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan kiamat telah tiba, dan dia melihat Rasulullah membawa bendera di atas kepalanya. Tiba-tiba tampak sebuah istana dari zamrud hijau. Si tokoh muslim bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa istana megah ini, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, istana ini untuk seorang muslim yang bertauhid. Wahai Rasulullah, saya seorang muslim yang bertauhid, kata si tokoh muslim penuh harapan. Rasulullah menjawab, tunjukkan kepada saya bukti, bahwa engkau seorang muslim yang bertauhid. Si tokoh muslim pun kebingungan. Dan Rasulullah bersabda, ketika seorang perempuan Alawiyah meminta tolong kepadamu, engkau berkata kepadanya, tunjukkan bukti kepadaku, bahwa engkau seorang Alawiyah keturunan Rasulullah. Demikian pula engkau, tunjukkan bukti kepadaku bahwa engkau adalah seorang muslim. Fantabaha yabki wa yalqamu wa kharaja yatuful balada 'alal mar'ati hatta arafa aina hiya fa arsala ila al-majusi faqala lahu aina al-alawiyyah qala indi qala uriduha qala ma ila hadha min sabilin qala khudh minni alfa dinarin wa sallimhum ilayya qala ma af'alu qad istadafuni wa lahiqani min barakatihim. Kemudian tokoh muslim itu terbangun dari tidurnya, sambil nampar-nampar wajahnya dan menangis, karena menyesali apa yang telah diperbuat kepada perempuan Alawiyah, perempuan keturunan Rasulullah. Dia pun keluar berkeliling di daerah itu dan menanyakan keberadaan perempuan Alawiyah itu. Akhirnya diketahui bahwa perempuan Alawiyah dan anak-anaknya tersebut berada di rumah orang Majusi. Kemudian tokoh muslim mendatangi rumah orang Majusi dan berkata, di mana perempuan Alawiyah dan anak-anaknya? Orang Majusi menjawab, mereka ada di rumahku. Aku menghendaki perempuan Alawiyah dan putri-putrinya dari dirimu, kata tokoh muslim. Orang Majusi menjawab, aku tidak mungkin menyerahkan mereka. Silahkan ambil 1000 dinar dariku, tetapi serahkan perempuan Alawiyah itu kepadaku, pinta tokoh muslim lagi. Tidak akan saya lakukan itu, sungguh mereka telah bertamu kepadaku dan aku telah memperoleh berkah dari mereka. Jawab orang Majusi. Qala la budda minhum qala alladhi tatlubuhu ana ahaqqu bihi wal qasru alladhi ra'aitahu li khuliqa atadullu alayya bi islamika wallahi ma nimtu wala ahlu dari hatta aslamna ala yadil alawiyyati wa ra'aitu misla manamika alladhi ra'aitah wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alawiyyatu indaka wa banatuha qultu na'am qala al-qasru laka wa li ahli darika wa anta wa ahlu dalika min ahli jannati khalaqakallahu mu'minan fil azali. Tokoh muslim terus memaksa, engkau harus menyerahkannya. Orang Majusi lalu bercerita, aku lebih berhak atas apa yang engkau inginkan, istana yang engkau lihat dalam mimpimu memang diciptakan untukku. Bisakah engkau menunjukkan bahwa engkau masuk Islam? Demi Allah, semalam aku dan keluargaku tidak tidur sebelum kami masuk Islam, atas petunjuk perempuan Alawiyah atau keturunan Rasulullah ini. Saat tidur aku juga bermimpi sebagaimana yang engkau mimpikan. Dan Rasulullah bersabda kepadaku, apakah perempuan Alawiyah serta putri-putrinya bersamamu? Aku menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, istana itu untukmu dan keluargamu. Kamu dan keluargamu termasuk penduduk surga. Allah menciptakanmu sebagai orang mukmin pada zaman azali. Tokoh muslim tersebut akhirnya pulang dengan membawa rasa sedih dan kecewa yang tiada tara.
Demikian hikayah ini yang terdapat dalam kitab At-Tawabin karangan Imam Ibnu Qudamah yang lahir pada abad ke-5 Hijriah. Semoga hikayah yang pada masa 5 abad lalu, bisa memberi pencerahan dan kecintaan kita, kepada para keturunan baginda Nabi, yang saat ini sudah masif dikampanyekan di media-media sosial untuk menjauhi para habaib, bahkan sampai berani menuduh habaib yang ada di Indonesia adalah palsu, dan menyuruh para habaib itu dapat membuktikannya dengan cara tes DNA, serta dapat meredakan statement yang menuduh semua habib yang terkait dengan Ba'alawi atau Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah palsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.